Untuk wilayah ketegasannya, saya kira acungkan jempol untuk beliau. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, ya melindungi semua. Ya, itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Tulil Firdausi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, tadi pagi ya, ini beritanya dari Detik News. Habib Rizik serukan boikot Irjen Fadil dan Letjen Dudung. Ada apa lagi ya dengan beliau ini, main boikot tuh, menyeramkan kalau beliau sudah berbicara ini. Ini ada pertanda apa ya? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi ya. Dari Detik News saya baca beritanya ya. Habib Rizik Syihab meminta pengikutnya memboikot Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangkostrad Letjen Dudung Abdurrahman. Apa alasannya? Seruan Habib Rizik itu disampaikan salah satu kuasa hukumnya, Ikhwan. Dia mengatakan seruan itu disampaikan Habib Rizik Syihab saat dirinya menjenguk Habib Rizik di rutan Bareskrim. Itu disampaikan saat kami tim kuasa hukum menjenguk beliau di Bareskrim Kamis minggu lalu. Habib sehat walafiat, kata Ikhwan. Seruan itu dibuat dalam bentuk poster. Ada foto Habib Rizik, Irjen Fadil dan Letjen Dudung. Dalam poster berisi seruan boikot itu. Berikut seruan Habib Rizik untuk memboikot Irjen Fadil dan Letjen Dudung. Boikot Fadil dan Dudung. Diingatkan kembali kepada segenap habaib, ulama, kiai, dai, tokoh Islam dan umat tentang seruan IBHRS sejak peristiwa tragedi kilometer 50. Jangan undang Fadil Imran dan Dudung dalam acara apapun. Jika ada acara dihadiri Fadil dan Dudung, maka bubar saja, tinggalkan. Karena Fadil dan Dudung penjahat HAM, terlibat penyiksaan dan pembantaian 6 laskar FPI pengawal IBHRS di rumah penyiksaan. Kasus kilometer 50 ini telah masuk ke persidangan dengan terdakwa Ibda Yusmin Okherela dan Bribtu Fikri Ramadan. Keduanya didakwa pembunuh mantan laskar FPI yang mengawal Habib Rizik Syihab. Selain itu ada seorang terdakwa lainnya, yaitu Ibda Elwira Priyadi, tetapi yang bersangkutan sudah meninggal dunia karena kecelakaan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ibda Yusmin bersama-sama dengan Bribtu Fikri Ramadan serta Ibda Elwira mengakibatkan meninggalnya Lutfi Hakim, Ahmad Sopyan, M. Reja, M. Suci Hadapi Putra, ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal beliau mau Dudung, mau Fadil itu saya kira sangat tegas ya di dalam menindak sesuatu yang keliru, dan saya kira akan mendapat juga dukungan masyarakat bila tindakannya itu cukup tepat. Tapi ya wis, bahwa ini adalah perbedaan pandangan mungkin, dan juga semuanya punya data. Mudah-mudahan tidak terjadi kerusuhan aja, itu aja yang penting ya. Kesimpulan Komnas HAM soal kasus KM 50. Komnas HAM telah menyampaikan kesimpulan usai melakukan penelusuran terkait kasus KM 50. Berikut temuan Komnas HAM terkait pokok peristiwa tersebut. Pertama, bahwa terjadi pembututan
terhadap MRS oleh Polda Metro Jaya merupakan bagian dari penyidikan kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diduga dilakukan oleh MRS. Kedua, terdapat pengintaian dan pembuntutan di luar petugas kepolisian. Ketiga, bahwa terdapat 6 orang yang meninggal dunia dalam 2 konteks peristiwa yang berbeda. Jadi ini kasus yang kilometer 50 itu ya masih belum usai. Sekarang itu siapa yang benar dan siapa yang sebetulnya kurang benar, ya. Apakah pihak kepolisian memang disengaja untuk katakan menindak oknum-oknum yang memang seharusnya ditindak, atau memang benar-benar faktanya FPI dan pengawal Habib Rizik melakukan kesalahan dan kekeliruan. Dan ini satu kali lagi masih simpang siur. Masyarakat itu masih kemudian terdapat dua pandangan, 2 perspektif. Ada yang sepakat terhadap apa yang diucapkan oleh Habib Rizik dan kawan-kawannya. Ada juga yang sepakat terhadap apa yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, bahwa itu bagian daripada pencegahan, ya. Jadi ini masih kemudian terjadi 2 kontroversi di dalam hal ini. Satu kali lagi, kalau saya melihat secara pribadi, ada potensi memang pihak kepolisian melakukan hal itu karena mereka punya kewenangan, mereka punya senjata, ya, dan sangat memungkinkan sekali kewenangan itu dan senjata itu dipakai kepada hal-hal yang tidak semestinya. Ada kemungkinan itu. Sangat ada kemungkinan itu. Juga ada kemungkinan besar juga orang-orang FPI yang memang melakukan hal penyerangan lah katakan. Karena kita tahu sendiri di lapangan, banyak sekali oknum kalau tidak diakui bahwa itu adalah FPI. Banyak oknum kok. Banyak oknum di tubuh FPI yang kemudian sewenang-wenang di dalam menindak sesuatu yang tidak sepemahaman dengan dia. Coba cek, ada kasus yang cukup menggemparkan di Tasikmalaya. Ketika ada seseorang, saya tidak akan sebutkan namanya, beliau meninggal ya, menurunkan banner Al-Mukarram Habib Rizik Syihab, kemudian dipukuli sampai meninggal oleh 6 orang. Dan yang 6 orang itu ya simpatisan mereka. Itu loh. Dan itu adalah bukti nyata, bukti jelas bahwa sangat memungkinkan juga orang-orang FPI melakukan tindakan sesembarangan itu kepada aparat, sehingga aparat melakukan kemudian pencegahan, bahkan penindakan secara tegas di lapangan langsung, yang menyebabkan ke-6 orang itu tewas. Jadi keduanya itu bagi akal saya itu bisa diterima, ya, bagi akal saya bisa diterima. Polisi melakukan kesalahan bisa diterima oleh akal saya. FPI melakukan kesalahan itu masih bisa diterima oleh akal saya. Itu. Tetapi yang terjadi siapa yang nyerang duluan? Nah, ini persoalannya. Siapa yang nyerang duluan? Ini mudah-mudahan bisa secepatnya diungkap. Siapa sebetulnya yang duluan kemudian melakukan penyerangan sehingga terjadi menewaskan 6 orang itu. Dudung Abdurrahman dulu itu kan juga terkenal, beliau yang salah satunya menurunkan banner Habib Rizik Syihab, menginstruksikan untuk menurunkan bannernya. Ya, wajar ada kekecewaan, wajar kemudian ada ketidaksukaan orang-orang FPI kepada Jenderal Dudung. Tapi untuk wilayah ketegasannya, saya kira acungkan jempol untuk beliau. Acungkan jempol untuk beliau. Harus hadir lagi orang-orang yang kemudian bahkan lebih daripada Jenderal Dudung seharusnya. Ya. Harus, TNI, Polri itu harus tegas dalam menindak sesuatu yang katakan menurut pandangan kacamata hukum itu salah. Harus benar-benar ditindak secara tegas. Manakala TNI dan Polri tidak menggunakan kewenangannya untuk menindak pelanggar secara tegas,
maka bagaimana institusi TNI atau Polri mau dihargai? Saya sempat mengatakan kemarin-kemarin tuh, harga diri negara, wibawa negara, itu salah satunya kemudian nempel di TNI dan Polri. Manakala TNI dan Polri sudah kehilangan wibawa, kerja utamanya sudah kemudian diabaikan, sudah tidak dilaksanakan, salah satunya menindak secara tegas oknum-oknum yang kemudian melanggar secara aturan hukum, maka ya sudah, tidak akan ada harganya lagi negara ini. Ya, maka untuk ketegasannya saya kira apresiasi beliau. Kemudian ada kontroversi dengan ketegasannya, ya itu adalah hal yang wajar, apalagi menyasar satu kali lagi ketegasannya itu kepada salah satu pemimpin dari golongan umat Islam. Ya, salah satu pemimpin dari golongan umat Islam, FPI, Front Pembela Islam. Meskipun sudah dibubarkan, tapi sekarang kan dia juga berganti nama jadi Front Persaudaraan Islam. Sama-sama saja, orangnya sama-sama juga. Gitu, nggak apa-apalah bahwa ini adalah bagian daripada kebinekaan yang hadir di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama masih tidak mengancam, selama masih tidak meruntuhkan dasar negara, ketentraman, kenyamanan warga negara. Kalau sudah mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga negara, maka seharusnya cara tegas harus ditindak, dibubarkanlah dan sebagainya, ditindak secara tegaslah pemimpin-pemimpinnya. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.